Enggak, Mama. Maksud saya, enggak Mama Abdel. Udah, jangan banyak alasan. Bilang aja mau PDKT kan? Enak aja. Saya kesini bilangin kamu nanti malam ronda. Sekalian. Udah ngambek juga. Mau dimasukin ke kandang? Gigi, Kan giginya teman beracun. Nanti kegigit bisa mati. jangan gitu dong, Del. Biarpun temen kayak gitu kan bikin ngibur kita, Del. Coba kalau rumah ini gak ada temen, pasti gak rame, ya kan? Biarin ya tante, biar si Abdel puas tuh menghina saya. Kan dosa saya berkurang. Mon, burung lo bunyi gak? Lu mau ngerik juga kayak si Abdel? Kagak, Mon. Gua cuma pengen tahu aja. Burung lo bunyi nggak? Iya, lu dengerin nggak dari tadi suaranya? Kagak. Jadi sama dong, Mon, sama burung gua. Chris, kamu beli burung juga? Iya, Tante. Tadi beli sama cewek, tapi nggak bunyi-bunyi, Tante. Makanya, pada nggak ngerti burung. Mau pelihara burung, sosokan lo. Mon. Kasih makan kali yang makin nggak bunyi. Ya, Mon. Burungnya terbang, Mon. Mana? Burungnya terbang. Ya, lu nggak jagain, Chris. Lu sih kasih makannya, pintunya nggak ditutup lagi. Gimana gua tahu, Chris? Takut kali burung gue. Lu pakai bantungan lagi ke sini. Enak aja. Gua satpam, Mon. Tadi terbangnya kemana, Chris? Tahu gua. Pegang ini, gua mau burung. Ya, terbang lagi. Maaf, Bu. Lihat burung saya nggak? Dasar gak sopan. Aduh. Galak amat. Mbak, lihat burung saya nggak? Apa? Punya mulut dijaga ya. Aduh. Aduh. Kenapa nanya baik-baik? Pada nampar ya? Apa salah ngomong? Mana PRT? Mau ke rumah Abdel, mau ketemu sama Abdel. Alah, mau nyari mamanya, mau nyari Abdel. Jangan keras-keras. Dua-duanya sama, sambil menyelam, minum cucu. Nah, tapi ngomong-ngomong, muka kamu cemberut. Saya lagi kesel, PRT. Gara-gara nanya burung aja, saya ditampar. Lagian, kamu nanya burung ke orang. Soalnya burung saya lepas. Ya, Mon. Miara burung sendiri aja, kamu nggak pecus. Coba-coba miara burung lain. Ah, Pak RT bisa aja. Mentang-mentang burungnya udah gak ada yang ngurusin. Udah, Chris. Ambil aja nih kandang burung. Emang boleh, Del? Ya kata gue sih boleh, nggak tahu kata temen. Habis burung dia udah hilang, buat apaan lagi? Iya, Del. Hei, Chris. Lu mau bawa kemana tuh kandang burung gue? Dikasih, maaf, Del. Itu kandang burung siapa? Izin dong sama gue. Emang burungnya dapat lagi, Mon? Nggak dapet, Tante. Nggak tahu tuh terbang kemana. Ya udah, kasih aja kenapa? Pak RT tumben datang kemari. Pak RT mau ngeliatin burungnya juga. Enggak, Mama. Maksud saya, enggak Mama Abdel. Udah, jangan banyak alasan. Bilang aja mau PDKT kan? Enak aja. Saya kesini bilangin kamu nanti malam ronda. Sekalian. Udah ngambek juga. Mau dimasukin ke kandang?
burung apa dimasukin kandang? Jangan sembarangan ya, jelek-jelek ini RT loh saya. Iya, RT paling jelek. BTW, dari tadi kok ngomongin burung aja. Iya nih, si Muklis sama temon beli burung tapi nggak bisa bunyi. Betul, Chris? Man, Iya Pak RT, saya beli mahal-mahal nih, tapi nggak bunyi-bunyi. pasti kamu belinya sama cewek. Kok RT tahu? Loh, RT. Pasti kamu tahu, ya kan? Dari zaman Belanda, ya, kuda gigit besi sampai kuda gigit roti. Penipuan gimana Pak RT? Waktu kamu lihat burung itu, sebenarnya cewek itu bersiul. Tapi kamu lihat nggak? Gimana mau lihat Pak RT? Kalau kita lagi ngeliatin burungnya. Cewek itu juara pertama bersiul seluruh Indonesia. Berarti saya ketipu, Klis. Iya Mon. Tapi tadi burung saya sempat bunyi, Pak RT. Kalau saya dari pertama beli sampai sekarang nggak bunyi-bunyi Pak RT. Coba lihat, Klis. Ya, burung mati. Pantesan nggak bunyi. Ya mati. Sini gue bilangin. Ya deh. Lo benar, pengen denger burung bunyi. Mau deh. Burung gue ini top. Burung itu tergantung sama yang punya. Kalau yang punya lagi lapar, dia nggak mau bunyi. Sekarang gue lagi lapar. Lo beliin dulu nasi bungkus 4. Kok 4 sih Del? Kan gue pengen nambah. Ah ogah. Aduh! Kurang ajar, Satpam! Maaf Pak RT. Kena kandang ini. Maaf Pak RT. Maaf. San, ada yang kurang ya, Mah? Iya, apa ya? Oh iya, Teman! Gak ada temon jadi sepi ya, Del. Biarpun jelek-jelek gitu kan ngibur kita, Del. Iya, Mah. Si Temon nggak ada, jadi nggak ada bahan celaan. Masa Abdel mau nyela Mama? Nanti Abdel dikutuk jadi batu. Udah, kamu susulin aja temon, suruh cepet pulang. Mau susul kemana, Mah? Orang dia pergi nggak bilang-bilang, tanpa pesan, tanpa kata. Ya kemana aja lah, Del. Pokoknya temon cepet pulang. Iya, nanti siang Abdel cari Temon. Harus ketemu ya. Kalau enggak, Ya kamu juga jangan pulang sekalian. Udah gak ada tawar-menawar, titik. gara-gara rahang, ada dia gue repot. Nggak ada dia, tambah repot. Ah ini panas banget sih. Wah tumben lo kesini Del. Mau minjem duit ya? Emang gue Temon. Kalau enggak, pasti lo mau nyuruh gua beli nasi padang kan? Tetot, masih salah, klis. Habis kebiasaan lo begitu sih Del. Terus lo kesini mau ngapain? Gue nyari Temon, lo lihat gak? Ini klis, Ya nyari temen Del. emang si Temon tuh bila ada di bawah bangku. Oh iya ya. Tuminya kan kecil ya. Nah, itu lo mikir. Kalau kagak lihat, gak usah banyak ngomong, gak usah bertele-tele. Bilang aja, lihat gak lo? Nggak lihat Del. Bilang kayak dari tadi, rese lo. Gue minta ganti rugi. Ganti rugi apaan? Lo udah buang-buang waktu gue percuma, 750.000. Ah enggak. Daripada gue laporin Komnas HAM lo, bisa dipenjara lo, Klis. Jangan Del. Jangan dilaporin ya. Nih gua ganti nih. Tapi inget ya, jangan laporin Komnas HAM. Iya. Makanya hati-hati kalau bicara. Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Daripada ntar nyesel belakangan. Nyesel emang selalu datang belakangan Del. Mana ada nyesel datang duluan. Pengalaman hidup lo cetek, Klis. Ada lagi nyesel datang duluan. Contohnya? Kita janjian jam 7 di sini. Jam 6 lo datang. Iya. Masih sepi kan? Iya. Pasti lo dalam hati lo ngomong, nyesel gue datang duluan. Oh iya ya. Makanya hati-hati kalau bicara. Mulutmu harimaumu. Udah, gue mau cari Temon. Udah. Mulutmu harimaumu.
Emangnya mulut gua harimau? Ah, salah segitu aja minta ganti rugi. Ah, gua tipu juga.